Bab 2595. Kalah bertarung. Bang. Warrior yang mendarat di jembatan dengan tombak yang masih tertancap di dadanya. Meskipun ia sekarang memiliki domain pembunuhan dan niat membunuh telah mencapai puncak takdirnya, itu masih jauh dari cukup bagi mereka yang berada di puncak dunia ini. Bagaimanapun, beberapa dari orang-orang ini adalah orang-orang dari era yang sama dengan Denskiki. Warrior yang jatuh ke tanah, dia berdiri perlahan, dia memegang tombak di kedua tangannya dan ingin mencabutnya, namun, tidak peduli seberapa keras dia mencoba, dia tidak bisa mencabutnya. Ini seperti tumbuh dalam dagingnya. Dengan munculnya tombak ini, domain pembunuhan warrior yang juga hancur dalam sekejap, dan tak terhitung banyaknya orang di sekitarnya segera kembali normal. Namun, beberapa sudah mati. Setelah orang-orang ini kembali normal, mereka melarikan diri dari lapangan satu demi satu. Pada saat ini, di jembatan, seorang pria parubaya mengenakan jubah hitam muncul entah kapan. Pria parubaya berjalan perlahan ke arah warrior yang. Orang ini adalah penguasa kediaman ilahi. Harus dikatakan bahwa itu adalah salah satu orang paling hebat di alam semesta ini. Penguasa kediaman ilahi melirik warrior yang berwarna merah darah, dan kemudian berkata, sepertinya gadis itu tidak akan muncul lagi. Tentu saja, bahkan jika dia muncul, itu tidak masalah. Pertama kali, mereka tidak siap, tetapi sekarang, mereka siap untuk yang terburuk. Kali ini bukan dunia origin, tapi dunia origin plus seluruh dinasti Eternity. Penguasa kediaman ilahi melihat sekeliling, lalu menatap warrior yang, meskipun agak mengintimidasi, tetapi tidak berdaya, bagaimanapun juga, semua ini sudah bisa berakhir. Suara itu terdengar, dia akan menembak. Namun pada saat ini, seorang pria parubaya tiba-tiba muncul di samping warrior yang. Melihat orang ini, penguasa kediaman ilahi tiba-tiba mengerutkan alisnya. Tidak lain adalah Kaisar Huang Sekte Belantara. Penguasa kediaman ilahi berkata dengan sungguh-sungguh, Kaisar Huang, kamu harus berpikir jernih. Haha. Kaisar Huang tersenyum, dia melihat sekeliling, lalu berkata, Ketua Kultus Jiwa, Raja Dinasti Eternity, dan para tua bangka dari tempat ini, oh, aku tidak menyangka Tuan Jin juga datang ke sini. Tes-tes. Luar biasa, orang-orang paling terkenal dan berkuasa di dunia ada di sini hadir hari ini hampir 70% hingga 80%. Omong-omong, dia memandang warrior yang di sampingnya, warrior, kamu benar-benar sangat bergengsi. Warrior yang tidak menjawab, dia dengan panik menarik tombaknya, tetapi tidak peduli seberapa keras dia mencoba, dia tidak bisa mencabutnya. Di depan Kaisar Huang, penguasa kediaman ilahi berkata dengan suara rendah, dia tidak segengsi itu. Kaisar Huang tersenyum, tentu saja, tetapi aku harus mengatakan bahwa meskipun dia tidak memilikinya sekarang, itu tidak berarti dia tidak akan memilikinya di masa depan. Penguasa kediaman ilahi berkata dengan suara rendah, dia mungkin tidak memiliki masa depan. Tentu saja, jika Yang Mulia Kaisar Huang mengambil tindakan, dengan kekuatan Yang Mulia, dia mungkin masih memiliki masa depan, tetapi Yang Mulia harus memikirkannya dengan baik. Kaisar Huang mengangguk, aku mengerti, jika aku bergerak, dinasti Eternity akan paling bahagia. Karena dengan begitu, dunia origin kalian akan berpihak pada mereka, kan? Master kediaman ilahi tidak berbicara. Kaisar Huang tersenyum, lalu dia berbalik untuk melihat warrior yang, tangan kanannya dengan lembut menekan warrior yang, dan segera, semua niat membunuh di sekitar warrior yang ditekan olehnya. Warrior yang kembali normal. Namun, matanya masih merah darah. Niat membunuh ditekan, tapi niat membunuh masih ada.
Apalagi niat membunuh di tubuhnya masih bergejolak. Kaisar Huang melirik warrior Yang, lalu berkata, "Warrior, lama tidak bertemu." Warrior yang tidak berbicara. Kaisar Huang tersenyum dan berkata, "Aku akan langsung ke intinya. Aku menyayangi orang berbakat. Bagaimana begini saja, jika kamu berjanji padaku satu hal, aku akan membawamu pergi. Jangan khawatir, aku akan membawamu pergi ketika aku bilang bahwa kamu pergi." Mendengar ini, beberapa aura tiba-tiba terkunci pada Kaisar Huang di lapangan. Kaisar Huang mendongak dan melihat sekeliling, lalu tertawa, "Jangan gugup, kesepakatan kita belum dimulai. Ketika dia setuju, belum terlambat bagi kalian untuk memulai." Di depan Kaisar Huang, penguasa kediaman ilahi berkata dengan sungguh-sungguh, "Kaisar Huang, aku tahu bahwa kamu sangat berbakat. Kamu pernah ke tempat itu, dan bahkan bermain melawan pihak lain. Tetapi apakah kamu benar-benar percaya diri bisa melawan kami semua?" Kaisar Huang tersenyum, "Jangan bicarakan itu dulu." Mengatakan itu, dia memandang warrior Yang, transmisi suara energi hitam. "Selama kamu berjanji untuk melepaskan leluhur spiritual dan kembali ke Sekte Belantara bersamaku, aku dapat memblokir tekanan dinasti Eternity untukmu. Jangan khawatir, leluhur spiritual berada di tangan dunia origin ini, mereka seharusnya tidak akan menyakitinya." "Tidak akan menyakitinya." Warrior yang menyeringai, "Kaisar Huang, apa kamu bercanda? Mereka belum menyakitinya." "Tidak. Mereka sudah menyakitinya." Kaisar Huang berkata, "Warrior Yang, aku bisa melawan dinasti Eternity untuk kamu, karena aku menghargai bakat kamu dan aku bersedia mengambil risiko. Tetapi jika kamu tidak melepaskan leluhur spiritual, Sekte Belantara kami harus menghadapi dunia origin dan dinasti Eternity. Meskipun aku tidak takut kepada mereka, intrik di dunia ini sedikit dalam, aku tidak ingin terjerumus ke dalamnya. Dan jika kamu berjanji untuk menyerahkan leluhur spiritual, aku akan membawamu pergi, dan kekuatan dunia ini tidak akan bermusuhan denganmu. Aku tidak ingin terlibat dalam masalah ini, dan mereka tidak ingin terlibat dalam urusanku dengan dinasti Eternity. Apakah kamu mengerti?" Warrior yang menggelengkan kepalanya, "Maaf, aku tidak bisa menyerahkannya." Kaisar Huang sedikit mengernyit, "Jika kamu menyerahkan dia sekarang, kamu masih memiliki hidupmu. Jika kamu tidak menyerah, kamu akan mati, dan hasilnya tidak akan jauh lebih baik." Warrior yang menggelengkan kepalanya, "Kalau begitu mati bersama." Mati bersama. Dia tidak akan menyerahkan Shiro, tidak akan menyerahkan Yana, tidak akan menyerahkan Irene An. Jika dia tidak bisa menyelamatkan mereka, dia akan mati bersama mereka. Tidak berguna. Tidak. Warrior yang sangat jelas tentang hatinya dan situasinya saat ini. Menyerahkan Shiro dan yang lainnya, ya, dia bisa mencari alasan yang bagus untuk dirinya sendiri, seperti selama masih hidup tidak khawatir tidak ada jalan keluar, atau ada harapan bila masih hidup. Namun, semua ini adalah alasan. Alasan untuk hidup bagi dia sendiri. Jika dia pergi sekarang, apa yang akan mereka lakukan? Seberapa putus asa mereka seharusnya? Shiro sangat mempercayainya, Yana sangat mempercayainya, Irene An sangat peduli padanya, dia adalah segalanya bagi mereka. Yana tidak punya saudara, Shiro selalu menganggapnya sebagai orang terdekat, Irene An tidak punya saudara, dia bahkan bisa meninggalkan seni bela diri untuknya. Bagaimana dia bisa menyerah pada mereka saat ini? Jika tidak bisa hidup bersama, mari mati bersama. Ini yang bisa dia lakukan. Dia telah mencoba yang terbaik. Jika benar-benar tidak bisa berjalan bersama, maka matilah bersama. Dia akan melakukan yang terbaik, mengerahkan kekuatan yang terbaik, bahkan jika itu adalah kematian. Dan dia tidak akan pernah menyerah.
Karena jika dia memilih untuk menyerah, dia tidak harus datang ke sini. Di depan warrior yang, Kaisar Huang menatap warrior yang lama, dan tiba-tiba dia tertawa. Kaisar Huang menggelengkan kepalanya sedikit, dan menepuk bahu warrior yang dengan tangan kanannya. Kaisar Huang, aku telah melihat banyak orang jenius dalam hidup aku, dan ada banyak juga di sekte belantara. Jujur saja, yang disebut bakat atau semacamnya, seringkali itu tidak terlalu penting. Banyak orang memiliki bakat yang baik, tetapi orangnya tidak terlalu baik. Kamu adalah orang yang sangat penyayang dan peduli. Pada pilihan hidup dan mati, kamu masih bisa mengikuti kata hati kamu dan tidak menipu diri sendiri. Tidak membuat alasan untuk diri sendiri, itu bagus, sangat bagus. Saat dia mengatakan itu, dia melihat sekeliling, itu hal yang buruk untuk dikatakan. Begitu banyak orang menggertak seorang junior, kalian tidak malu, tapi aku malah panik. Suara itu terdengar, Kaisar Huang gemetar, dan langsung menghilang di tempatnya. Setelah Kaisar Huang menghilang, warrior yang menatap penguasa kediaman ilahi, bisakah kamu membiarkan aku melihat mereka? Penguasa kediaman ilahi terdiam sesaat, dan dalam sekejap, dia melambaikan tangan kanannya, dan segera, Yana, Irenean dan Shiro muncul di lapangan. Namun, mereka semua terikat oleh kekuatan misterius. Shiro menangis saat melihat warrior yang lubang di dahinya masih berdarah. Melihat Shiro, hati warrior yang sakit tidak seperti sebelumnya. Rasa sakit seperti ini hanya ketika ibunya meninggal. Warrior yang memaksakan senyum, Yana, Irene, Shiro, kali ini aku mengecewakan kalian. Irenean menggelengkan kepalanya sedikit, dia tahu bahwa warrior yang telah melakukan yang terbaik. Yana melihat sekeliling dengan dingin, Kak Warrior, tidak apa-apa, bukankah hanya kematian? Aku tidak takut, dengarkan orang-orang di sekitar ini, beraninya kalian memperlakukan Shiro seperti ini, kalau aku Yana bisa hidup, aku akan merobek kalian. Yana hampir menggeram. Yana juga marah tidak seperti sebelumnya. Yana bahkan ingin menghancurkan dunia saat melihat Shiro diperlakukan seperti itu. Di samping Yana, Shiro tidak menangis lagi, dia tidak takut lagi saat warrior yang ada di sana. Dia tidak takut lagi, karena warrior yang ada di sini. Warrior yang menyeringai, jangan takut, apapun yang terjadi, aku pasti akan menemani kalian. Pada saat ini, penguasa kediaman ilahi di hadapan warrior yang melirik di ujung langit, ia menggunakan kesadaran ilahi, dan segera, kesadaran ilahinya meliputi seluruh dunia origin. Namun, dalam pencarian kesadaran ilahinya, ia tetap tidak menemukan orang yang dicarinya. Setelah beberapa saat, dia menarik kembali kesadaran ilahi, lalu memandang warrior yang di hadapannya, sepertinya orang itu tidak akan muncul. Karena dia tidak muncul, maka kamu benar-benar bisa mati. Suara itu terdengar, dan tangan kanan penguasa kediaman ilahi sedikit berubah, dan dalam sekejap, tombak di dada warrior yang mulai berputar. Dalam sekejap, seluruh wajah warrior yang berubah. Pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba terdengar di lapangan, aku mendengar bahwa kalian mencari saya. Penguasa kediaman ilahi sedikit menyipit, dia tiba-tiba menoleh, dan di pagar jembatan di sebelah kanannya, seorang gadis kecil sedang duduk di sana entah kapan. Itu gadis kecil yang sama. Hanya saja tangan kanan gadis kecil itu hilang. Denskiki. Gadis kecil ini adalah Denskiki. Denskiki memandang warrior yang dan menyeringai, aku bertarung dan kalah, kehilangan satu tangan. Bersambung.